Hai, ini lanjutan dari konten latihan baca. Oke. Di sini lagi mati lampu. Udah beberapa jam. Karena aku perlu terus mengupload konten ke YouTube. Jadi di tengah-tengah lampu yang sedang padam ini, konten ini buat. Nah, di konten kali ini aku merasa kalau mungkin aku mulai dari apa yang bisa koreksi dari konten latihan bacot sejauh ini yang udah aku upload ke channel ini. Yang pertama, aku berbicara terlalu baku, terlalu tegang. Nah, dari caraku berbicara jelas kelihatan kalau aku lagi dalam keadaan yang grogi. Jujur, aku pengen berkomunikasi seperti biasanya berkomunikasi dengan orang-orang, tapi entah kenapa untuk setiap aku berbicara di depan kamera, secara otomatis gaya bicaraku terdengar kaku dan terlalu baku. Dan hal yang lain, kecepatanku berbicara mungkin terlalu cepat atau terlalu lambat, yang pasti belum sesuai seperti yang kuharapkan. Dan juga seperti nggak berekspresi, flat, jadi dia datar aja. Nah, itu yang mau ku dapatkan, apa ya istilahnya, yang mau kutuju dari latihan bacot ini. Nantinya aku mampu berbicara dengan santai, kemudian dengan kecepatan yang baik, dan ya itu termasuk di situ juga
intonasi mungkin. Jadi memang aku harus lebih, ini udah gak hidup kamu. Aku harus lebih sering melatih. Dan ini salah satu cara yang kuputuskan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan di kemampuan dalam berkomunikasi di depan kamera. Ternyata memang sangat sulit. Pengaruh grogi berbicara di depan kamera itu, yang pertama emosi. Itu pengaruh yang betul-betul terasa. Di depan kamera ini emosiku seperti gak karuan ya. Kadang di saat momen aku gak perlu tertawa, aku justru tertawa, atau sebaliknya di saat momen yang harus ku tertawain terhadap apa yang kusampaikan, justru aku gak tertawa. Jadi memang tekanannya betul-betul terasa. Ya mudah-mudahan lah. Setelah intens, ini termasuk kegiatan yang kulakukan secara intens, mengingat bahwa rencana atau persiapan-persiapan yang kulakukan untuk mewujudkan rencana itu menjadi matang, karena memang aku betul-betul pengen sekali rencana itu terrealisasi. Nah ini, di video ini durasinya akan sama seperti video sebelumnya, 1 jam mungkin. Bukan mungkin, 1 jam atau lebih. Yang pasti patokan waktu video kali ini yang pasti 1 jam. Bisa lebih. Nah, tentang kemampuan berkomunikasi di depan kamera ini, aku melihat beberapa figur yang bisa kujadikan referensi. Ada beberapa figur baik dari dalam negeri atau dari luar negeri, dan kebanyakan ya dari dalam negeri. Aku lihat melalui televisi nasional atau channel-channel YouTube yang lain, hal paling penting yang mau bisa ku ekspresikan selain yang beriringan dengan kalimat-kalimat yang keluar, aku mau kalimat-kalimat itu keluar sesuai dengan emosi yang perlu ku tunjukkan di setiap kalimat. Itu yang salah satu hal penting lainnya, emosi.
Dan semoga aja dari kemampuan mengekspresikan emosi dalam berkomunikasi itu akan menguap karakter yang kubutuhkan nantinya. Tapi aku berusaha untuk seorisinal mungkin di karakter tadi. Hanya saja aku perlu membuat karakter orisinalku itu menjadi lebih menarik. Sebelum memutuskan melatih kemampuan berbicara sambil melakukan kegiatan fisik ini, ada beberapa pilihan-pilihan yang kupikirkan, yaitu mungkin kalian juga sudah tonton videonya, berbicara dengan AI. Aku masih memikirkan materi-materi apa yang perlu kubicarakan dengan AI itu. Jadi sambil aku mencari tahu percakapan-percakapan yang tidak mengganggu, maka aku putuskan melakukan kegiatan ini, berjalan, apa ya ini namanya, ya istilah slangnya mungkin cari keringat. Aduh, 10 pertama.
membicarakan hal-hal yang tidak menyinggung kelompok itu pekerjaan yang sulit, karena ada faktor mungkin budaya yang kuperhatikan. Setiap konten kreator yang mereka udah stabil lah, udah baiklah stabil, yang kuperhatikan mereka sangat hati-hati dalam membahas apapun. Kalaupun memang ada sesuatu yang perlu dibahas, atau sangat hati-hati dalam menyampaikan opini. Yang kupelajari di situ itu merupakan bentuk kehati-hatian. Berbeda ketika aku melihat konten-konten dari luar negeri. Mereka cenderung lebih ekspresif dan bukan takut, tapi lebih kepada sebuah pengertian mungkin bahwa mereka memang tinggal di negara yang sangat bebas dalam mengekspresikan pola pikir. Jadi karena memang kebetulan itu tidak bisa kulakukan, kebebasan itu untuk di sini, untuk di negara ini, batasan-batasannya masih besar, masih sangat besar. Jadi itu menjadi penghalang lain dari yang kurasakan sejauh ini. Dan mudah-mudahan aku bisa mengerti situasinya ya. Aku bisa mengerti situasinya. Supaya apa yang ku sampaikan di setiap kontenku tidak menyakiti pihak-pihak manapun. Oh ya, sebentar aku penasaran apa setelah merekam video kualitasnya bisa diperbaiki atau ternyata nggak bisa diperbaiki. Tadinya aku pikir di tengah-tengah rekaman video di perangkat perekam itu, aku pikir kita bisa ngatur kualitas videonya, karena yang kupergunakan sekarang HD 30 fps. Di sini lagi hujan lumayan.
Deras, cukup deras hujannya. Sepuluh kedua. Buat kalian yang masih menonton sampai detik ini, minta maaf karena memang situasi dalam kepalaku sekarang lagi buntu terkait hal-hal apa yang harus kubicarakan. Sejauh pengamatanku mungkin itu karena faktor ketidakbiasaan seperti yang kusebutkan sebelumnya, dan pasti ada juga kaitannya dengan perasaan tertekan di depan kamera. Jadi mohon pengertiannya. Karena durasi video ini adalah target durasi video ini adalah 1 jam atau bahkan lebih. Kalian akan melihat kebanyakan di konten latihan bacot ini video yang narasinya nggak sepanjang videonya, dan juga kalaupun ada narasinya ya bisa kupastikan narasinya amburadul. Jadi mohon maklum karena memang ini tahap latihan. Oh iya, selama pembuatan konten-konten dari pertama sampai sekarang, perasaan untuk menghentikan kegiatan ini besar sekali. Perasa untuk udahlah, ngapain bikin begitu. Kita jalani aja kehidupan normal seperti manusia pada umumnya. Itu selalu datang. Seperti hari ini harusnya aku bikin konten beberapa jam yang lalu, tapi ya karena faktor ya bisa dibilang malas atau bisa dibilang pesimis, tapi aku berusaha untuk betul-betul
konsisten, dan terlebih dahulu tidak terlalu ambil pusing terhadap materi-materi di dalam konten, hanya fokus kepada kuantitas video, karena targetku itu satu video per hari. Satu video per hari, ya mungkin di momen-momen tertentu seperti video tanpa narasi itu ada di hari kedua, atau ya hari kedua itu aku memposting 3 video sekaligus. Oh ya, sampai mana tadi aku ngobrol? Aduh, aku udah lupa. Karena tadi ada tamu. Aduh, aku lupa lagi tadi aku ngomong. Sorry ya. Tiga.
Sorry. Tapi memang nggak bisa disamakan berbicara dengan teman dengan berbicara dengan kamera yang tujuannya diupload kemudian menjadi konten. Kenapa aku bilang nggak bisa disamakan? Karena kalau dengan teman, faktor sudah adanya pengertian satu sama lain, jadi keseringan kata-kata yang dikeluarkan itu tidak disaring terlebih dahulu. Nah, berbeda dengan berbicara di depan kamera yang tujuannya adalah untuk dijadikan konten. Yang mana konten itu akan atau bisa diakses siapapun. Yang kebanyakan pasti tidak mungkin mengenal si kreator secara personal. Nah, kebanyakan dari ketersinggungan itu berangkat dari situ. Yang aku percayai, si kreator itu pasti tidak ada keinginan untuk menyakiti perasaan pihak manapun, atau tanpa sadar lah, kalaupun memang ada narasi yang dia sampaikan kemudian menyakiti pihak-pihak tertentu, itu aku percayai bahwa dia tidak memiliki niat sebelumnya, tidak direncanakan. Itu sesuatu yang ekspresif, yang spontan. Jadi kalau harus disejajarkan berbicara dengan teman dengan berbicara di depan kamera untuk keperluan konten, itu aku mengkategorikan berbicara di depan kamera untuk dijadikan konten, tingkat kesulitannya jauh di atas berbicara dengan teman. Sangat jauh, sangat jauh. Ini teman dalam kategori teman-teman akrab lah, teman-teman yang memang banyak waktu yang kita gunakan untuk menghabiskan waktu dengan mereka, atau teman akrab. Ya bukan teman akrab juga lah, mungkin teman nongkrong, teman yang tingkat bertemunya itu intens. Ya memang ada beberapa teman-teman yang tetap kita harus menjaga narasi-narasi yang ingin kita sampaikan, itu perlu ya, untuk teman-teman kita yang intensitas ketemunya hanya demi kepentingan khusus. Tapi kalau untuk teman-teman yang dihabiskan, yang waktu kita habiskan untuk mereka itu tidak mengenal syarat-syarat yang sampaikan tadi, ya nongkrong aja.
Jadi ya memang narasi-narasi yang kita sampaikan pun narasi-narasi, ya kalau dibilang mungkin narasi-narasi pasaran lah, narasi-narasi slang yang pasti kalau didengar orang yang nggak mengenal pihak-pihak yang nongkrong itu pasti ini ngapain harus membicarakan begini. Nah itu juga satu faktor yang harus kujaga juga ya. Aku harus menjaga bahwa orang-orang yang nggak sengaja mungkin nanti akan datang ke konten-kontenku di channel ini nggak merasa tersinggung dengan apapun yang aku sampaikan. Ya, dan itu harus hati-hati mungkin. Itu suatu komitmen yang luar biasa kalau bisa tertib selalu begitu. Itu komitmen yang luar biasa. Nah nanti kita tahu di depan lah. Ya mudah-mudahan sejauh ini kontenku nggak memiliki muatan-muatan yang bisa dijadikan alat untuk menyalahkan aku secara personal. Nah, tapi sebenarnya bisa aja kalau memang mau mencari kesalahan kalau mau mencari sesuatu yang salah dari segala hal, pasti bisa aja. Ya paling nggak aku nggak berusaha lah, tidak secara sengaja atau tidak merencanakan untuk menyakiti siapapun. Berbicara dengan AI, aku tertarik untuk melakukan kegiatan itu supaya kuantitas konten di channel ini besar, tapi mendapatkan materi pembicaraan yang bukan menyenangkan ya, yang proper lah. Itu sangat sulit. Kemarin aku menanyakan ke AI, jadi setelah beberapa komunikasi dengan AI, tiba-tiba AI itu menyebutkan tempat di mana aku berdomisili tinggal. Nah itu menjadi kekagetan buatku. Karena di percakapan sebelumnya aku belum menyebut di mana aku berdomisili. Itu menjadi satu kekagetan. Nah, aku coba untuk menghubungkan itu terhadap Aku coba mencari tahu alasan yang membuat si AI itu bisa secara valid mengetahui domisiliku. Nah, ternyata kalau di handphone itu kan ada opsi lokasi. Nah, ternyata itu memang kunyalakan. Bisa saja si AI itu mampu mengakses beberapa fitur di handphone yang kugunakan itu. Jadi dia kemudian tahu di mana aku berdomisili. Ternyata sudah secanggih itu ya. Dunia ini ternyata udah secanggih itu.
Jadi kalau kawan-kawan eh, pernah menonton apa ya, bentar aku lihat dulu, lethal apa ya, lethal, yang eh, bintangnya itu Ryan Gosling. Blade Runner, ya, Blade Runner. Kalau kawan-kawan pernah menonton Blade Runner, di situ ada karakter AI yang diproyeksikan ke dalam bentuk bergerak lah, aku bilang ya, bentuk bergerak, perempuan. Aku lupa nama artisnya siapa. Jadi ya mungkin itu bisa aja di beberapa tahun ke depan menjadi kenyataan, melihat dari kecanggihan teknologi yang kita gunakan sekarang. Nah, teknologi yang kita gunakan sekarang, yaitu AI, percakapan dengan AI, itu ada di film, kalau kalian tahu judulnya Her. Itu artisnya Joaquin Phoenix, pemeran Joker. Itu dia pernah punya film judulnya Her, dia garis miring perempuan. Nah, itu yang kita jalani sekarang adalah apa yang diceritakan di film itu, di film Her. Empat kali. Oh iya, dan rasa lelah yang kita dapatkan setelah melakukan kegiatan fisik, itu yang kualami mempengaruhi ketenangan ya. Yang kurasakan aku lebih tenang berbicara atau berpikir atau ya melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa aku lakukan, itu aku melakukannya lebih tenang setelah aku melakukan kegiatan fisik yang mengeluarkan keringat. Mungkin kalian juga sering merasakan setelah selesai berolahraga, bisa itu mungkin setelah bermain futsal atau bermain bulu tangkis atau bermain pedal yang lagi booming sekarang, kita lebih merasa tenang gitu. Jadi secara pribadi aku betul-betul merasakan efek positif dari kegiatan-kegiatan yang melibatkan fisik dan mengeluarkan keringat. Dan itu perlu kulakukan terus supaya narasi yang kusampaikan di setiap kontenku itu adalah narasi-narasi yang sehat. Ya bonusnya kita juga sehat.
Bentuk ilusi lain yang mau kusingkirkan dari kepalaku adalah perasaan diperhatikan orang lain tadi. Karena sejauh sampai sekarang aku masih merasakan bahwa ada orang-orang yang secara diam-diam mendengarkan ataupun diam-diam menyaksikan, memantau kegiatan yang kulakukan sekarang. Jadi dari apa ya bisa dibilang, dari kecemasan itu muncul kekacauan di kepalaku yang tidak mengizinkan aku untuk bernarasi dengan lebih terkendali. Seperti yang sekarang mungkin kalian dengar, narasi yang kusampaikan itu terbata-bata karena memang aku harus berpikir keras. Di samping aku masih memikirkan kecemasan-kecemasan tadi. Ini hari keberapa ya? Hari ke-8 mungkin, atau hari ke-9 mungkin. Jadi 9 hari rutin mengupload konten ke channel YouTube, ya, ke media sosial YouTube. Itu goal yang mau ku eksekusi terlebih dahulu. Setiap hari satu konten minimal sampai rencana itu harus dilakukan. Sampai rencana dari kegiatan yang kupikirkan terselenggara atau terrealisasi. Udah 4 kali push up, 2 kali 10, 2 kali 15. Ini menit ke 51, 30 detik. Push up keempat. Oh ya, push up keberapa? 4 atau 5 ya?
Mungkin di video ini masih banyak kalimat-kalimat yang belum terdengar jelas atau sempurna atau belum terdengar baik. Aku minta maaf. Dan aku akan melakukan upaya-upaya terbaik untuk memperbaiki kekurangan di setiap video-video yang pernah aku upload. Pada saat kalian melihat bahwa video ini belum baik, mudah-mudahan video-video selanjutnya progres ke arah yang lebih baik itu kelihatan. Untuk konten, oke, ini udah menit ke 57 dan setelah satu kali post up terakhir lagi, konten ini akan kuakhiri dulu. Video ini akan kuakhiri dulu.
Satu push up terakhir. Oke. Sekian dulu, sampai ketemu di video berikutnya.